merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, cara mengidentifikasinya tentu yang pertama melalui pengamatan, kemudian melalui interview, dan juga melalui diskusi dengan berbagai pihak di internal sekolah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya selaku pemimpin itu dalam mengambil keputusan, yang pertama pasti apapun keputusan diambil itu tidak akan mungkin bisa membuat bahagia, senang semua orang. Tetapi kita harus mempertimbangkan mana keputusan yang diambil itu yang lebih banyak nilai manfaatnya dibandingkan nilai mudaratnya. Mana yang nilai positifnya lebih tinggi dibandingkan nilai negatifnya. Dampaknya yang negatifnya yang lebih kecil itu yang harus diambil. Jadi itu yang saya lakukan. Baik, kita lanjutkan Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini jika ada terdapat permasalahan yang tadi kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Ya, yang namanya kasus nggak ada sama-sama benarnya itu. Ya, kasus ada, pasti ada. Itu yang saya bilang tadi, sisi plus minusnya itu pasti ada. Yang kita ambil tentu kita yang pertama kita harus menguasai aturan. Ketika sebuah keputusan diambil dan dikuatkan dengan aturan yang lebih tinggi, maka pihak-pihak yang terdampak dengan keputusan itu nggak bisa melakukan penolakan. Kebanyakan orang mengambil keputusan hanya mengikuti emosional sesaat untuk kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada banyak. Kita lanjutkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu yang pertama ya adanya keteladanan. Ya. Saya sangat concern terhadap disiplin kerja dan tanggung jawab kerja, dan itu saya memberikan contoh dan teladan. Saya di depan untuk menjaga dan memastikan itu berjalan. Saya orang yang selalu disiplin, komit dengan waktu, dan ketika ada sebuah tanggung jawab diberikan oleh atasan saya kepada saya, itu pasti akan saya laksanakan, pasti saya kerjakan semaksimal mungkin dengan kemampuan saya sendiri, dan atau saya harus berkolaborasi dengan pihak lain. Itu yang pertama. Yang berikutnya tadi apa? Yang Anda dan kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan Ya tadi itu sudah di samping keteladanan, yang kedua hal yang sangat penting itu adalah konsisten. Ya. Saya orangnya konsisten, nggak fluktuatif, ya. Konsisten. Terkait A harus konsisten juga. Jadi jangan hari ini semangat, besok enggak, semangat lagi, enggak lagi, ya nggak bisa. Konsisten. Sehingga dengan konsisten itu tujuan-tujuan yang akan dicapai itu insya Allah itu akan tercapai secara maksimal, ya sering sekali itu di atas ekspektasi gitu. Lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya? Ya, tantangannya yang pertama ketika saya harus mengambil keputusan, ketika keputusan itu berdampak kepada banyak orang. Ketika saya mengambil keputusan dan keputusan saya itu harus mengganggu zona nyaman orang yang telah bertahun-tahun. Saya ambil sebuah contoh. Ada kasus guru yang dia harus mengajar itu dia yang menentukan harinya dan jamnya, di luar itu nggak mau ngajar ya. Ada lagi guru yang jumlah jam mengajarnya itu dia yang menentukan.
berarti saya harus intervensi itu selaku pimpinan. Ketika itu dilakukan pembiaran, berarti sekolah akan rusak, Jadi sebab itu saya mengambil keputusan tentu dengan dasar aturan tadi. Aturan tentang ASN seperti ini, regulasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab guru seperti ini. Maka ketika kita lakukan seperti itu, berarti kita menyalahi aturan. Dan saya selaku pemimpin harus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Karena aturan itu rambu-rambu kita, acuan kita, panduan kita untuk dalam melangkah. Dan ketika keputusan diambil dan ketika itu mengganggu zona nyaman orang, itu pasti akan terjadi semacam penolakan kah, atau protes dan lain sebagainya. Dan di sanalah diuji kematangan seorang pemimpin. Berubah nggak keputusannya dengan adanya protes ini itu semacam? Ya, sejauh protes itu tidak berdasarkan aturan, berarti protes itu nggak ada artinya. Dan itu pengalaman saya salah satunya yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, guru. Di awal itu tidak menyiapkan dokumen pembelajaran sebagaimana mestinya sebelum tahun ajaran berlangsung. Karena saya orang yang paham tentang arti penting sebuah perencanaan. Bagaimana perencanaan yang baik itu berdampak terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan. Ketika tidak ada perencanaan, pasti sudah bisa dipastikan itu pelaksanaannya nggak bagus itu. Makanya saya mewajibkan seluruh guru harus menyelesaikan seluruh perencanaan pembelajaran dengan segala dokumen yang dibutuhkan sebelum tahun ajaran berlangsung. Tujuan saya apa? Saya untuk memastikan guru saya ini adalah guru-guru profesional yang siap melaksanakan tugas dengan sebuah perencanaan yang baik, dengan TP-TP, CP-CP yang harus dilaksanakan di tahun ajaran berjalan nanti gitu. Baik, kita lanjutkan Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau jadwal pasti itu tidak ada jadwal, karena masalah itu kadang-kadang munculnya juga nggak terjadwal ya Bu ya. Itu situasional sekali. Cuma secara prinsip saya orang yang tidak mau memendam masalah itu untuk jangka waktu yang panjang. Ketika ada suatu masalah muncul, saya mau sesegera mungkin untuk menyelesaikannya. Menyelesaikannya seperti apa? Ya, banyak cara yang bisa kita tempuh. Bisa melakukan pendekatan personal. Ya, itu namanya personal approach. Ada lagi melakukan pendekatan regulasi. Secara regulasinya seperti apa? Contoh, ada guru yang nggak datang tanpa ada kabar berita. Itu apakah itu boleh? Oh, ternyata nggak boleh sesuai aturan. Aturan ASN menunjukkan bahwa ketika seseorang ASN berhalangan dan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, wajib memberitahu berupa surat dan seterusnya. Berarti kalau saya langsung tegakkan aturan, itu pasti masalah baru muncul. Makanya yang jauh lebih efektif kita bangun chemistry dengan melakukan pendekatan personal. Tetapi ketika pendekatan personal nggak mempan juga, ya baru kita lakukan pendekatan regulatif gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau dibilang seseorang single person sih enggak, tapi banyak orang iya. Karena bagi saya membangun di sekolah itu, saya nggak mau menjadi superhero di sekolah. Saya membangun super team di sekolah gitu. Jadi kadang-kadang di dalam mengambil keputusan strategis, ya saya ajak unsur pimpinan untuk diskusi dulu, minta pandangannya, minta pendapatnya. Menurut Ibu ini gimana? Menurut Bapak ini gimana? Yang keputusan akhir tetap saya ngambil. Artinya apa? Saya tidak
disupport hanya oleh satu orang, tapi saya oleh beberapa orang. Di samping itu saya juga berkolaborasi, berkonsultasi dengan pimpinan. Karena pimpinan saya anggap orang yang memiliki wawasan, orang yang memiliki banyak pengalaman. Nah, tentu dengan pengalaman yang banyak itu tentu pasti ada dia memiliki kasus-kasus yang relatif sama. Dan di samping itu saya juga sering berdiskusi dengan kepala-kepala sekolah lain yang saya anggap itu kepala sekolah terbaik, tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga di luar Sumatera Barat, karena saya punya banyak teman kepala sekolah hebat di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Sulawesi gitu. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa diambil ya? Ya, ketika kita dihadapkan terhadap dilema etika dan keputusan yang diambil itu membuat orang tidak senang dengan kita, jangan kita mau merubah keputusan yang sudah diambil. Itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah keputusan. Jadi ibu juga harus paham, sampai akhir zaman pun itu tidak akan pernah ada semua orang suka dan senang terhadap sebuah keputusan baru. Kenapa? Persepsi, cara pandang, mindset orang-orang itu tidak sama dengan kita. Tetapi siapa yang bertanggung jawab terhadap sebuah institusi? Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Makanya seorang kepala sekolah itu harus memiliki namanya mental dan moral maturity. Ya, kematangan mental, kematangan emosional, ya tentu juga profesional. Orang profesional ya nggak tahu sejauh ini sebuah kebenaran, sejauh ini sebuah kebaikan, dan ini aturan yang mengatakan kita buat keputusan. Ya, ada yang senang, ada yang enggak, itu tidak ada masalah. Tapi berdasarkan pengalaman saya di sini, apapun keputusan-keputusan baru yang saya ambil, di awalnya saya tahu tidak semua orang senang. Tapi dengan kita konsisten mengerjakan dan itu berdampak terhadap kemajuan sekolah dan semua orang bisa melihat, ya akhirnya orang-orang yang sebelumnya kurang suka, tidak senang itu sekarang sudah mendukung sepenuhnya. Kenapa? Mungkin di awal dia nggak tahu tujuan besar saya, visi besar saya membawa sekolah ini ke arah mana, kan yang belum tahu. Nah, nggak pernah terpikirkan atau nggak pernah tahu atau nggak mau tahu sebelumnya, kan bisa jadi. Tapi secara konsisten saya dan tim berkolaborasi terus, kita jalan terus, insya Allah saya akan komit dengan diri saya akan membawa sebuah kemajuan, sebuah perubahan yang positif dengan melakukan pembenahan dalam semua sektor. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang paling senang dan nyaman bagi saya dalam bekerja, karena program-program sekolah dapat berjalan dengan baik dan kawan-kawan itu sangat antusias dengan motivasi yang tinggi. Begitu Ibu ya. Oke, terima kasih Pak.